Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Pernahkah kita merasakan sebuah penolakan di mana keberadaan kita tidak diinginkan, ditolak, tidak disukai, bahkan dihakimi? Saudara, bagaimanakah perasaan hati kita di saat kita mengalami penolakan? Baru usul kita ditolak saja, itu sudah sangat sakit. Apalagi kalau cinta kita ditolak bertepuk sebelah tangan, itu njarem banget. Apalagi keberadaan diri kita, saudara, di dalam sebuah komunitas, diri kita ini tidak diingini hadir, tidak diingini ada, ditolak. Wah, itu banget sakitnya. Apalagi yang menolak kita adalah orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasihi. Wow, itu lebih dan lebih lagi sakitnya. Dan hal itu dialami oleh seorang Rasul Paulus. Bagaimana Rasul Paulus ditolak oleh anak-anak rohaninya, yaitu jemaat yang ada di Korintus, yang dimana jemaat di Korintus adalah jemaat yang dibimbing oleh Rasul Paulus sehingga mereka boleh mengenal kasih karunia Allah. Tetapi pada satu titik tertentu, bagaimana seorang Rasul Paulus ditolak oleh anak-anak rohaninya, jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Hal ini disebabkan oleh karena favoritisme atau mengidolakan pemimpin yang lain. Hati-hati dengan mengidolakan. Mengidolakan seseorang berarti tanpa kita katakan kita menganggap orang yang lain tidak baik, karena tidak sesuai dengan yang kita mau. Waktu itu ada Apolos, ada Kefas, ada Paulus, dan jemaat begitu mengagung-agungkan Apolos ataupun Kefas. Bahkan muncul guru-guru palsu yang menyerang kerasulan seorang Rasul Paulus dan dianggap Rasul Paulus adalah seorang rasul yang palsu. Wah, luar biasa. Jemaat menjadi chaos, saudara. Jemaat menjadi kacau, jemaat menjadi terpecah belah, terjadi perselisihan. Karena apa? Favoritisme seorang pemimpin, dan juga masuknya guru-guru palsu yang mengajak jemaat kembali hidup di dalam kungkungan hukum Taurat. Saudaraku dikasihi Tuhan, kembali tentang penolakan yang dialami oleh seorang Rasul Paulus. Umumnya seseorang, saya sendiri saja, saudara, kalau mengalami penolakan, yang ada, yang saya rasakan adalah marah, campur malu, yang ada akhirnya hanya cuek, masa bodoh, tidak peduli lagi, dan lebih banyak untuk diam. Campur baur rasanya. Tetapi berbeda dengan Rasul Paulus. Meskipun anak-anak rohaninya, anak yang dikasihinya, anak-anak yang dibimbingnya, jemaat Tuhan di Korintus menolak dia, menghakimi dia, tidak menyukainya, Rasul Paulus tetap saja melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan. Rasul Paulus tetap saja menunjukkan besarnya kasihnya kepada jemaat di Korintus. Nyatanya muncul surat 1 dan 2 Korintus. Ini bukti cinta kasih Rasul Paulus yang begitu besar kepada jemaat Allah yang ada di Korintus, meskipun mereka menolak dia. Rasul Paulus tetap setia melayani Tuhan. Wow, luar biasa. Patut kita teladan. Dan mengapa Rasul Paulus bisa sampai setia seperti itu? Ayat yang pertama dari 1 Korintus pasal yang keempat ayat 1, demikian firman Tuhan.
Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus. Saudaraku, Rasul Paulus tahu bahwa kapasitas dirinya, keberadaannya adalah seorang hamba, seorang pelayan Kristus Yesus. Bersama dengan rekan-rekannya, Rasul Paulus tetap mengklaim diri mereka adalah pelayan Kristus. Inilah yang menyebabkan Rasul Paulus tetap setia melayani Tuhan, karena dia tahu dia adalah seorang hamba, seorang pelayannya Kristus. Yang dia layani adalah Kristus. Kalaupun ada orang yang menghakimi dia, kalaupun ada orang yang menolak dia, kalaupun ada orang yang tidak senang dengan dia, itu bukan bagian dari hal yang harus dipusingkan oleh Rasul Paulus. Karena yang dia layani adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang menolak dia, beda cerita. Yang menolak dia adalah manusia. Jadi bukan Tuhan yang menolak dia. Ngapain harus berhenti melayani? Toh yang dia layani adalah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mau melayani Tuhan, enggak sedikit tantangannya. Ya kadang penolakan, kadang kita enggak disukai, kadang kita dihakimi bahkan. Tapi ingatlah, jangan kendor dalam melayani Tuhan. Jangan patah arang di dalam melayani Tuhan. Jangan putus asa melayani Tuhan. Karena kita adalah hamba-hamba Kristus, pelayan-pelayan Tuhan Yesus Kristus. Selama Tuhan masih mau memakai kita untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan di dalam pelayanan, mari kita lakukan pelayanan. Memang tidak mudah. Saya pun pernah mengalami bagaimana satu titik terendah di dalam kerohanian, di titik terendah di dalam semangat spirit, di dalam melayani, di dalam gairah melayani Tuhan. Ya karena banyak hal, saudara. Salah satunya juga penolakan. Tapi kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita adalah seorang hamba Kristus. Selama Tuhan masih mau pakai kita, mari kita melayani Tuhan. Hal yang lain yang membuat Paulus tetap setia melayani Tuhan adalah Rasul Paulus tahu siapakah Yesus. Tidak ada Tuhan yang lebih hebat, tidak ada Tuhan yang lebih luar biasa, tidak ada Tuhan yang lebih mulia yang patut dilayani selain Yesus Kristus Tuhan. Wow, Yesus Kristus Tuhan tidak ada bandingannya. Apapun tidak dapat menyamai Yesus Kristus Tuhan. Mau harta benda, kekayaan duniawi, kemuliaan dalam bentuk apapun tidak bisa menggantikan kemuliaan Kristus Yesus Tuhan, kehebatan Yesus Kristus Tuhan, kemahakuasaan Yesus Kristus Tuhan. Makanya Rasul Paulus tidak mau berpindah tuan, apalagi menjadikan materi sebagai tuannya, atau jabatan sebagai tuannya, atau apapun sebagai tuannya. Rasul Paulus tetap setia melayani Tuhan karena dia tahu bahwa Yesus adalah segala-galanya. Rasul Paulus tidak canggung, tidak malu menyebut dirinya bahwa pelayannya Kristus. Karena dia sangat bangga menjadi seorang pelayan, menjadi hambanya Kristus. Yang terakhir, saudaraku, kenapa Rasul Paulus tetap setia melayani Tuhan meskipun dia mengalami banyak dera, penolakan, penghakiman, saudara? Karena Rasul Paulus tahu bahwa Allah yang dia layani adalah Allah yang tidak tinggal diam. Ayat yang kelima mengatakan demikian, saudara. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang, ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan
apa yang direncanakan di dalam hati, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus yang dilayani Paulus akan datang, akan bekerja, akan melakukan sesuatu, yaitu menerangi kegelapan. Ini Allahnya Rasul Paulus, Tuhannya Rasul Paulus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Allah atau Tuhan yang tidak diam saja, tapi Allah yang bergerak, Allah yang bertindak. Ketika hamba-hambanya dalam suasana susah, sedih, pasti Tuhan akan bertindak. Allah akan datang. Demikian pun orang-orang yang dulu menghakimi Rasul Paulus, orang-orang yang menyerang Paulus, ini tidak akan dibiarkan Allah. Kebenaran akan diungkapkan Tuhan. Terang akan dinyatakan. Hambanya akan dibela oleh Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang tidak diam itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus adalah hamba Allah yang setia meskipun dalam keadaan tidak diterima, ditolak, dia tetap melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, kesetiaan itu hanya miliknya Tuhan, bukan milik manusia. Tapi kenapa dimiliki oleh Rasul Paulus? Karena Rasul Paulus menyediakan hatinya untuk dipimpin oleh Allah di dalam Roh Kudus. Sehingga hidup Paulus membuahkan hasil, membuahkan buah rohani. Salah satunya adalah kesetiaan. Jadi buah roh yang ada 9 itu, salah satunya adalah kesetiaan. Dan ini dihasilkan dari hidup seorang Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus memiliki kesetiaan? Karena dia mau tunduk dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kesetiaan adalah milik Allah, dan ketika orang-orang ini mau dipimpin oleh Allah, maka orang-orang yang dipimpin oleh Allah ini pun akan memiliki apa yang dimiliki Allah, yaitu salah satunya kesetiaan. Saudara, ada sebuah quote mengatakan bahwa kebergunaan seseorang adalah ketika seseorang itu mampu untuk setia. Artinya begini, seseorang itu berguna kalau seseorang itu memiliki kesetiaan. Saya sebagai pendeta, saya tidak akan menjadi pendeta yang berguna bagi kemuliaan Tuhan kalau saya tidak memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Saya sebagai suami tidak akan berguna bagi istri saya kalau saya tidak setia kepada istri saya. Saya sebagai ayah, saya tidak akan menjadi ayah yang berguna, saudara, kalau saya tidak setia kepada anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya. Saya sebagai pekerja, saya tidak akan berguna sebagai seorang pekerja kalau saya tidak setia di dalam pekerjaan saya. Mari kita belajar kepada seorang Rasul Paulus dari kesetiaannya. Kesetiaan sebagai pelayan, kesetiaan sebagai seorang hamba untuk melayani Tuhan. Kita setia sebagai imam, kita setia sebagai pekerja, kita setia sebagai seorang anak, kita setia sebagai seorang suami, istri, kita setia di dalam tanggung jawab kita. Tuhan Yesus memberkati kita.